Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis atau di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban salat zuhur menjadi asbab di antara turunnya hidayah dan keberkahan bagi kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan hasil keputusan sidang isbat, hari ini adalah hari kedua dari bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, meskipun hal ini banyak sekali dari umat Muhammad SAW yang belum memahami dengan baik. Sebagian umat Islam itu kalau ditanya tentang bulan-bulan Islam yang diingat cuma dua doang. Mungkin sebagiannya juga ada yang tahu tapi nggak terbatas. Yang pertama tentunya bulan Ramadan, yang kedua bulan Syawal. Selebihnya udah lupa. Atau kalau bagi yang cinta maulid ya tahunya bulan maulid. Kalau yang ngejar kupon kurban, biasanya kalau udah jalanan bau kambing, bau sapi, yang diingat bukan kira-kira kapan beli kambing, tapi yang diingat kapan dapat kupon. Hari ini kita sudah berada di hari kedua bulan Zulhijjah. Setidaknya ada dua keterangan dari para ulama. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ayat ini berbicara tentang bulan-bulan haram yang ada 4. Allah ciptakan 12 bulan, 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram ini adalah terminologi lama. Bahkan bukan hanya umat Islam. Bukan hanya umat Islam. Bangsa jahiliyah yang kita sebut sebagai bangsa jahiliyah. Bapak-bapak kalau ditanya bangsa jahiliyah, yang Bapak ingat apa, Pak? Kalau disebut bangsa jahiliyah, kenapa disebut jahiliyah? Atau enggak tokohnya siapa tokohnya? Abu Lahab. Mereka disebut dengan bangsa jahiliyah. Kalau secara bahasa kan artinya orang yang bodoh nih, bangsa yang bodoh. Padahal bangsa yang bodoh, Quraisy itu saat itu bukan orang yang bodoh, Pak. Orang Quraisy, bangsa jahiliyah saat itu bukan orang yang bodoh. Mereka secara pengetahuan itu canggih. Bahkan mereka itu kalau melakukan ekspedisi perdagangan melalui darat, rihlatas syita'i was saif, perjalanan dagang kalau musim panas perginya ke mana? Syria, ke Syam, tapi kalau musim dingin perginya ke Yaman. Itu mereka nggak perlu GPS. Kita kadang orang Kebayoran Baru kondangan ke Sawangan aja pakai GPS. Apalagi kalau Sawangan Sugro, Sawangan Kubro lain lagi tuh. Itu udah pakai GPS. Orang dulu nggak, Pak. Quraisy itu kalau pergi perjalanan, wa bin najmihum yahtadun, mereka cukup melihat dengan bintang saja. Kita udah puyeng. Kita jalan masuk ke gang aja udah nyasar-nyasar. Orang Quraisy ini punya kemampuan perdagangan, peperangan, pertanian, canggih. Tetapi dengan itu mereka pun menyadari yang disebut dengan bulan haram ini, ketika Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat kezaliman. Makanya dulu salah satu di antara pantangannya, bukan hanya umat Islam, bangsa jahiliyah dulu pantangannya kalau bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini, yang 3-nya berurutan, kalau kata orang Betawi berentetan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab.
Ini saya tidak akan jelaskan secara terperinci tentang hikmahnya susunan bulan ini. Tetapi mereka bangsa jahiliyah itu kalau udah mendengar 4 bulan itu banyak pantangannya. Termasuk pantangannya apa? Mereka meninggalkan peperangan. Ini bangsa jahiliyah nih. Dulu Nabi SAW itu diprotes karena ada satu peperangan yang sudah nyaris di penghujung bulan Syawal. Kata orang Quraisy, wahai Muhammad, hati-hati nih, besok mataharinya udah lain, udah lagi bukan bulan Syawal. Ini yang ngingetin siapa? Orang jahiliyah. Akhirnya peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin pun selesai dengan bangsa Quraisy. Yang kedua, mereka itu saking menghargainya, tidak ada pertumpahan darah di bulan-bulan haram itu. Dulu bangsa jahiliyah, sesama bangsa jahiliyah, kalau ketemu orang yang pernah membunuh saudaranya, itu pantang Pak, ngeluarin pedang. Kalau bahasanya orang Betawi, bagus ente ketemu sekarang nih, saya nggak boleh ngeluarin pedang karena dilarang oleh Allah. Makanya bangsa jahiliyah itu persoalannya cuma satu sebenarnya, mereka tidak berani mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panen ada Tuhannya, kalau di langit ada Tuhannya, di laut ada Tuhannya, lagi perang ada Tuhannya. Itu yang menjadi persoalan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban Allah apa? La yaqulunna Allah. Ini kalau dalam terminologi bahasa Arab nih Pak. La yaqulunna Allah, lamnya ini lamut taukid, nunnya nun taukid musaqqal. Kalau bahasa kita, pasti dia akan mengatakan. Orang Quraisy kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya pasti nggak ada lain, Allah. Tetapi mereka belum mampu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan-bulan haram ini, kalau menurut versinya Al-Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bulan haji itu beda dengan bulan haram. Bulan haji itu hanya diawali bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Oleh karenanya kita ini sekarang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari-hari yang agungnya luar biasa. Supaya sepulang dari majelis ini kita mulai paham bahwasanya yang mulia itu bukan hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan saja, tetapi ketika Allah berfirman wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas di dalam tafsir yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, para ulama menjawab, kemudian ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, 10 hari terakhir Ramadan apa 10 hari pertama Zulhijjah? Jawaban para ulama bijaknya luar biasa. Apa? Kalau malam harinya nggak ada yang menandingi 10 hari terakhir Ramadan, karena di malam itu ada namanya Lailatul Qadar, dan itu hanya terjadi 10 hari terakhir Ramadan, dan itu pun hanya terjadi di malam hari. Sementara kalau siang harinya tidak ada yang mengalahkan keutamaannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena isinya amal-amal soleh. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalus salihu ahabbu ilallah, tidak ada hari-hari siang-siang, siang hari yang Allah lebih cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya kalau ditanya keutamaannya apa, banyaknya luar biasa. Salah satu di antara yang tidak bisa ditandingi dari bulan Zulhijjah 10 hari ini adalah karena berkumpulnya 3 amal ibadah yang mungkin sulit kita akan temukan, dan barangkali kalaupun ada yang bisa mengerjakannya, 3-tiganya ini akan mendapatkan pahala yang besar luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena bulan Zulhijjah ini terdapat di dalamnya haji ke Baitullah. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini bisa pergi haji. Amin aja dulu Pak. Jadi kalau ngelihat M-Banking rasa-rasanya kurang yakin gitu ya. Kalau ngelihat M-Banking kayaknya tabungan juga nggak jelas ya. Nungguin warisan dari Baba belum baik-bagi ya. Jadi kalau kata guru saya, kalau didoain haji, amin aja dulu dah. Penuh dengan keyakinan, jangan bercanda. Karena orang pergi haji itu udah takdirnya Allah Pak.
Kalau kaidah kata guru saya itu, Allah akan memampukan siapapun yang diundang. Siapapun yang Allah undang pasti Allah akan mampukan. Gimana caranya? Tetapi kalau Allah tidak mengundang, jangan berharap Allah akan memampukan dia. Karena Allah itu kalau sudah mentakdirkan sesuatu kepada hambanya, Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu Allah akan mengatur, Pak. Kita mungkin sekarang kayak nggak pede gitu ngelihat M-banking juga kagak penuh-penuh, datang sebulan, bulan depan habis lagi, cicilan banyak banget lagi, mobil lain. Yakin dulu, yakin terlebih dahulu, karena Allah kalau sudah mengundang hambanya, gimana pun caranya Allah akan mengatur. Barangkali besok ada yang ditelepon oleh orang tuanya, tanah terakhir di Jonggol laku, jatah anak-anak satu orang 2 miliar, kan lumayan ya. Kata ibunya, nih uang 2 miliar saya transfer aja nih. Kata anaknya, jangan ditransfer, saya aja maranin ke rumah. Emang kenapa? 2 miliar kalau kepotong sama BI Fes kepotong 2,5, kagak jadi 2 miliar, itu 1,9 sekian. Takut rugi dia, kepotong 2.500 nya ogah dia. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan pergi berhaji ke Baitullah. Yang pertama, kalau orang bisa menunaikan haji ke Baitullah, ini amalan tidak akan bisa terjadi kecuali di bulan Zulhijjah. Info terakhir ini, jamaah haji Indonesia semuanya sudah bergerak menuju ke Mekah. Bahkan petugas-petugas haji yang ada di Madinah sudah bergerak menuju ke Mekah. Artinya kalau petugas haji udah pergi ke Mekah, di Madinah udah nggak ada orang. Karena lebaran atau wukuf kurang lebih sekitar 7 hari lagi. Tanggal 8 hari Tarwiyah, jamaah haji Indonesia sudah mulai masuk ke tanah Arafah. Sebagian masyarakat yang kurang memahami tentang bagaimana penerapan syariat antara harapan dan realitas itu kadang suka mengkritisi yang tidak jelas. Ini kok jamaah haji Indonesia ninggalin sunnah, padahal sunnahnya tanggal 8 Zulhijjah itu bermabit di Mina, tapi malah dibawa oleh Kementerian Haji pergi ke Arafah. Dari dulu kan Kementerian Agama, sekarang Kementerian Haji. Itu kalau yang terlalu galak memahami agama, dia akan mengatakan, waduh ini tidak sesuai dengan sunnah ini. Padahal jawabannya cuma satu, Pak. Pemerintah nggak kuat nanggung pusingnya pergerakan massa dan transportasi pada tanggal 8, dan itu kosnya akan makin tinggi. Ini yang sepengetahuan saya selama saya belasan tahun kuliah di Mekah, itu yang paling berat. Karena kalau jamaah haji Indonesia yang jumlahnya 200.000 lebih itu harus pindah dari Mekah ke Mina dalam kurun 8-10 jam, itu Mekah akan crowded. Itu orang Indonesia doang tuh yang keluar dari hotel tuh. Baru nginep 1 malam, besok dipindahin lagi ke Arafah tanggal 9. Itu yang ada jamaah masuk Arafah, nyampe Arafah itu udah mau deket maghrib baru wukuf. Ntar yang ada apa? Pemerintah disalahin lagi, ini gimana sih wukuf udah jam segini masih di Mina, bisnya mana, bisnya pusing, Pak. Akhirnya ijtihad, dan disinilah kelapangan agama. Karena mabit di Mina tanggal 8 hukumnya sunnah menurut siapa? Mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Makanya jangan terlalu ngotot. Makanya pemerintah itu kalau ada KBIH yang mau tanazul pindah ke Mina terlebih dahulu, silakan, tapi resikonya ditanggung sendiri. Kalau masuk Arafahnya udah mepet maghrib, kagak kelimpungan itu, bayar ONH puluhan juta, ngantrinya 15 tahun, hajinya kelewatan. Nah, oleh karenanya ini harus dipahami dengan baik. Haji ini adalah ibadah unggulan. Yang kedua adalah berpuasa. Para ulama membagi 2 jenis puasa. Yang pertama puasa mutlak, puasa sunnah di hari-hari tertentu. Bapak mau puasa di hari Senin bulan Zulhijjah kemarin, besok Kamis puasa lagi. Apalagi yang udah punya kebiasaan, nggak terbiasa pun, mumpung bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin ala amalu salihu ahabbu ilallah minal ashril awal min hadhil ashr. Daripada 10 hari ini tidak ada amalan yang Allah paling cintai kecuali amal soleh yang dikerjakan di bulan Zulhijjah ini. Nggak pernah puasa, tumben dia puasa, insya Allah pahalanya sama.
Apalagi kalau dia isi dengan puasa-puasa yang dikatakan oleh para ulama jangan sampai ditinggalkan karena Rasulullah tidak meninggalkannya. Seperti puasa Arafah, minimal nih, minimal. Kalau puasa tarawihnya kagak bisa, puasa Arafahnya hari Selasa besok, tanggal 26, tanggal 9 Zulhijjah, hari Selasa kita puasa Arafah. Sayyidina Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, beliau tidak pernah meninggalkan puasa itu sambil mengatakan, ahtasibu indallah, saya memperhitungkan puasa tanggal 9 itu, saya niatkan apa? Supaya Allah mengampuni dosa saya yang lalu dan dosa saya yang akan datang. Bayangin tuh. Dan ini pada hakikatnya umat Islam itu kalau dia memahami musim-musim kebaikan yang diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada habis-habisnya, Pak. Baru kemarin Ramadan, Masya Allah, ada yang sampai itikaf. Kalau bahasa orang Betawi sampai nyungsep tuh deh itikaf. Cuma minta mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang berjuangnya melalui itikaf, ada yang berjuangnya melalui khatmul Quran, ada yang berjuangnya melalui sedekah. Dia nggak mampu itikaf, dia berjuang lewat sedekah. Dia nggak mampu bersedekah, dia berbakti sama orang tua. Mudik ke kampung halaman habis sekian juta, dia niatkan hanya untuk berbakti kepada orang tua. Itu di bulan Ramadan. Di bulan Zulhijjah pun sama, harus ada yang kita perjuangkan. Melalui puasa inilah peluang besar kita. Dan nanti kita akan ketemu lagi di bulan Muharram, ada puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Dan demikianlah peluang-peluang kebaikan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kalau bahasa saya ini, agar stabilitas keimanan kita itu terjaga. Kemarin setelah bulan puasa ada puasa sunnah yang dimana Rasulullah itu mengajak kita untuk puasa supaya iman kita kagak langsung nyungsep. Apa puasa apa? 6 hari di bulan Syawal. 6 hari itu sedikit apa banyak, Pak? Sedikit apa banyak 6 hari? Sedikit. Tapi banyak gak yang gak mampu mengerjakan? Banyak. Lebih banyak banget. Kelihatannya kayak 6 hari gampang. Dan saya membuktikan, Pak, tidak ada orang yang mampu menyelesaikan 6 hari dengan gambaran yang paling utama. Mulai tanggal 2 Syawal udah puasa, tanggal 7 Syawal udah selesai. Itu kecuali orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu, dan saya termasuk orang yang belum bisa seperti itu. Saya kenal guru-guru saya ini pasti tanggal 7 udah selesai ini. Makanya dulu di babat tanah Jawa ada istilah lebaran ketupat. Lebaran ketemu ketupatnya pada tanggal 8 Syawal. Kadang ada orang yang mohon maaf karena literasinya mungkin kurang banyak, menuduh ini bid'ah yang baru lagi dalam agama. Lebaran tuh cuma 2, nggak ada 3. Emang kagak ada 3. Lebaran cuma 2, Idul Fitri sama Idul Adha. Tetapi dulu para ulama berijtihad menyemangati masyarakat supaya jangan bablas. Kan kita kalau udah lebaran bablas, Pak. Sebulan penuh, Masya Allah, bertakwa banget kita. Sedekam manusia kita deh tuh, Masya Allah, di masjid mulu, agak pulang-pulang. Padahal takut ditagih belanjaan sama bini. Sedekam kita tuh di bulan puasa, Pak. Tapi kalau udah ketemu bulan Syawal, lupa, Pak. Beli kue, goreng rengginang, katanya dibilang buat tamu. Padahal sehari pertama setengah toples habis sendirian itu. Ntar ngaku gemuk, saya kok gemukan ya. Emang nastar 1 toples sama ente doang habis. Kan begitu tuh, sering kita begitu. Makanya Rasulullah mengajak 6 hari di bulan Syawal aja. Para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Rajab mengatakan kalau nggak bisa berurutan boleh dicicil. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi menganjurkan selagi bisa, kalau bisa berurutan. Tetapi pada kenyataannya apa? Susah apa enggak? Susah, Pak. Ntar aja deh, masih lebaran nih, masih keliling. Seminggu pertama los, nggak puasa. 2 minggu berikutnya Bismillah. Waduh, tekadnya kenceng banget nih. Bismillah puasa. Bangun sahur udah kayak orang bener. Ngambil nasi, pas nyendok, wah iya nih, halal bihalal di kantor nih. Nggak jadi dah. Ini kalau di kantor biasanya datang nasi padang nih, enak nih. Nggak jadi, besok gitu lagi. Mau puasa lagi, nyendok lagi, mau sahur. Waduh, RW ntar nih. Ada halal bihalal, kagak jadi, terus aja. Baru inget tanggal 24 Syawal. Tanggal 24 Syawal. Wah, ini udah halal bihalal, kata dia udah selesai nih. Dia puasa, Pak. Tanggal 24 Syawal dia puasa. Bulan Syawalnya cuma 29.
yang satunya nyangsang di mana? Bulan Zulqa'dah. Ini yang kedua nih. Puasa besok jangan sampai ditinggalin. Semampu mungkin, insya Allah. Nggak tahu nih kalau di perkantoran hari Selasa masih masuk apa udah libur nih? Masih masuk. Ya itu hari terakhir dah. Takbiran di jalanan. Puasa hari Arafah jangan sampai tinggal. Syukur-syukur bisa disempurnakan. Hari Selasanya puasa Arafah, hari Seninnya puasa Tarawih. Yang ketiga, ibadah kurban. Ini kurban bukan korban nih. Kalau korban perasaan udah sering. Tapi kalau kurban, sebagian kaum muslimin ketika merujuk dalam pendapatnya para ulama mengatakan hukumnya berkurban itu kalau dia adalah orang yang musir. Musir itu artinya orang yang memiliki kemudahan. Tetapi kan takarannya orang mudah atau tidak itu tergantung kitanya, Pak. Ada orang yang ngeluarin duit 4 juta buat beli murai batu gacoran, itu dibilang murah. Ntar dia pakai alasan ke depan bininya, enggak mah ini orang BU, 4 juta murah. Tuh burung dikerodongin, jangkrik pagi 10, sore 10. Kau usah tahu, saya punya. Tapi giliran beli kambing, ya Allah, 4 juta kayaknya berat banget. Itu pun dia belinya malam takbiran, nyari kambing yang udah sakit gitu. Yang udah meriang-meriang tuh kambing. Entar sama tukang kambing nih udah nyisa 4, Bang, berapa nih, Bang? 3 juta. 2 juta dah. Daripada ente pulang bawa kambing lagi mendingan bawa duit. Ditawar-tawar tuh kambing, Pak. Padahal kalau beli murah 4 juta dibilang murah. Makanya kata Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad, kalau ada orang yang memiliki peluang untuk berkurban maka hukumnya sunnah muakkadah. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya berkurban. Alhamdulillahnya orang Indonesia bukan mazhab Abu Hanifah, meskipun ada catatannya. Kalau dia adalah al-gharim, al-ajiz, orang yang pailit, hutangnya lebih banyak daripada penghasilannya, mungkin ini orang tidak diwajibkan berkurban. Nah, oleh karenanya 3 amal ibadah ini yang terkumpul di bulan Zulhijjah, ditambah dengan sunnah-sunnah lainnya, Rasulullah SAW menambahkan. Di antaranya apa? Zikir-zikir yang selalu dibaca di bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bahkan bertakbir. Kemarin ada salah satu DKM WA ke saya, Ustadz, ini ada salah satu Ustadz habis sholat fardu tanggal 1 kemarin udah mulai takbiran di masjid. Itu gimana? Mungkin ini Ustadz punya guru, saya tidak berani membantah, tapi saya cuma ngasih penjelasan. Setahu saya kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 itu takbirnya takbir mutlak, yang dilakukan sampai atau pada saat orang dimanapun, nggak mesti habis sholat. Lagi naik motor, lagi ngantri tukang nasi uduk, takbir Allahu Akbar. Tapi nggak usah pakai mic, Pak. Tapi tukang nasi uduknya kaget lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbir mutlak. Tetapi kalau takbir khos itu nanti malam takbiran. Ketika atau bahasa istilahnya itu takbir muqayyad. Itu ketika diawali pada malam takbiran. Hari Selasa malam Rebu ketika datangnya waktu maghrib, kita disunahkan untuk bertakbir. Sampai kapan? Sampai sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan itu takbir muqayyad. Dan dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah setiap sholat fardu. Nanti mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini bisa pergi haji. Jangan kaget nih, pada saat nanti mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13, sholatnya dikosor tetapi tidak dijamak. Meskipun jarak Mekah dengan Mina kan dekat tuh. Ini cuma berapa kilo? 2 kilo. Kenapa kita mengkosor? Karena memang sunnahnya seperti itu. Dan disitulah ketika kita setelah mengkosor sholat, itu gema takbir masih ada. Sampai kapan? Sampai sholat asar terakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Maghribnya tanggal 14 udah gak ada takbiran. Justru itulah yang harus disiarkan. Dari malam takbiran setiap sholat, imam itu sebelum Astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam. Sebelum itu maka disunahkan dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus sebanyak-banyaknya. Baru setelah itu dia zikir ba'da rawatib. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, bulan Zulhijjah 10 hari pertama ini jangan kita lewatkan begitu saja.
Dan setelah Zulhijjah bukan berarti tanggal 11, 12, 13 ini tidak ada fadilah. Seperti yang tadi saya sebutkan, fadilahnya adalah apa? Memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Bahkan kalau ada yang mampu berkurban, kalau duitnya berlebihan, kayak tadi tuh habis batu warisan 2 miliar, kebanyakan duit. Masa 2 miliar mau dibeliin murai semua? Ya kan nggak mungkin. Ya, papa 1 ekor sapi, mama 1 ekor sapi, anak 5, beli sapi 7, 1 sapi 1 lama, boleh nggak tuh? Boleh. Masya Allah, lagi kebanyakan duit. Beli sapi 30 juta kali 5 lah, dikit pak, paling kurang berapa, 2 miliar. Boleh dibagikan? Boleh dibagikan. Dan ini disunahkan oleh para ulama, jika ada orang yang memiliki kelapangan rezeki, dia beli sapi 1 ekor boleh. Tapi kalau dia musyarat, kalau dia bersamaan, maksimal 7 orang. Dan berlanjutlah amal soleh. Setelah tanggal 13 kita masih ditunggu sampai akhir bulan, dan datanglah bulan Muharram yang disebut sebagian sejarah besar kaum muslimin menyebutkan bulan Muharram ini adalah bulannya kaum muslimin. Kalau di Indonesia ada lebaran anak yatim. Kenapa? Karena dalam sejarahnya Rasulullah SAW itu di bulan Muharram pernah mengumpulkan anak-anak yatim, diajak makan, digirangi nama Rasulullah. Dan ini adalah kesempatan besar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, kemudahan bagi kita, taufik bagi kita untuk bisa menyempurnakan amal-amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Masih ada waktu karena saya sudah dipesankan kajiannya nggak boleh lebih dari 30 menit karena masih pada mau makan siang, sama selonjoran sedikit. Nah, ini masih ada sekitar 4 menit. Barangkali silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Tafadhol. Ya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanya Ustaz, untuk berkorban itu sebenarnya misal kita kurban 1 kambing itu pahalanya hanya untuk kita, atau bisa misal atas nama saya dan keluarga gitu. Kemudian jika setiap tahun gitu ya, mudah-mudahan diberi rezeki gitu bisa kurban setiap tahun, apakah misal tahun ini atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun depan atas nama anak dan sebagainya, atau lebih baik setiap tahunnya itu atas nama kepala keluarga dan anggota keluarga itu? Terima kasih Ustaz. Ini butuh penjelasan terkait kurbannya Rasulullah SAW yang semasa hidupnya beliau pernah berkurban 2 ekor kambing gitu. Kambing domba aqranaini abyadaini, dan beliau kemudian berkurban dengan 2 ekor domba, dan kemudian yang satunya beliau niatkan untuk dirinya dan ahli keluarganya begitu ya, dan yang kedua adalah untuk umatnya. Ini ada sedikit latar belakang yang terkadang kurang dijelaskan oleh para penceramah. Yang pertama, ini fakta yang kadang suka dilupakan. Dulu Nabi kita SAW kana asya faqiran. Beliau itu salah satu di antara orang yang hidupnya fakir, susah, hidupnya susah. Tapi nanti akan diperkuat oleh hadis yang lain. Bukan berarti kemudian ketika Rasulullah SAW ketika memotong kambing yang pertama, domba yang pertama, beliau mengatakan Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Sembelih kan? Ya Allah, ini domba aku sembelih dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ini benar, nggak dipungkiri, boleh hukumnya. Apalagi kalau kita yang mohon maaf kondisi finansialnya lagi kurang banyak. Artinya bisa mampunya beli kambing 4 juta nih, ditulisnya nih sama DKM, diserahin, Assalamualaikum Pak, nyumbang nih, bukan nyumbang, saya kurban nih kambing 1. Siapa nih? Keluarga Bapak Ahmad. DKM rada tengil, nggak bisa Pak, harus 1 orang. Kata yang kurban tengil lagi nih, nggak bisa, saya mau nitip keluarga, berantem deh tuh. Kata yang punya kambing, saya mau motong sendiri, kagak bisa. DKM-nya saklek. Padahal mah bilang aja, udah nih Pak, kambing atas nama siapa? Atas nama saya, Ahmad. Ketika Bapak menyerahkan kambing itu dengan mengatakan, ya Allah, saya kurbankan kambing ini atas nama diri saya dan keluarga saya, selesai udah, nggak usah pakai diributin.
Ini kadang DKM ada yang rada-rada susah juga nih. Nggak bisa Pak, harus jelas Pak. Untuk siapa? Udah, niat udah Allah Maha tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, hal ini diperjelas lagi dengan hadisnya Fatimah. Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau pernah di lain waktu berkurban. Artinya apa? Berarti anaknya yang pernah dikurbankan berkurban lagi. Artinya suatu saat kalau kita punya kemampuan pun setiap tahun alhamdulillah bisa kita kurban lagi. Anak kita juga begitu. Kalau dulu anak kita kurbankan, besok anak kita sukses, hidupnya berkah. Jangan dibilang udah nggak usah kurban, bapak dulu udah kurbanin. Ya kagak apa-apa kemampuan. Karena salah satu di antara fungsinya kurban itu bukan hanya untuk diri sendiri. Fungsi sosial dari kurban itu adalah liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kurban itu sunnahnya sepertiga kita makan, sepertiga kita simpen, sepertiganya kita bagiin. Tapi kalau zaman sekarang ada orang yang pelit minta ampun Pak, bakhil. Dia beli sapi, dia potong di halaman rumah sendiri. Mohon maaf ya, setai-tainya tuh sapi kagak dibagi tetangga. Setai-tainya, tetangga ngeliatin, pakai pagar gitu. Pak Haji keren banget nih. Itu tetangga tetelan bagiin gitu, kagak dibagi sama dia. Masjid gede tuh. Karena dia ngerasa punya duit sendiri, dia panggil jagal sendiri, dipotong sendiri. Tetangga ngeliatin aja. Pak Haji kulit. Jangan, tainya gua nggak bagi, masa kulit gua bagi gitu. Saking pelitnya tuh orang. Padahal fungsi daripada kurban itu berbagi. Makanya puasa tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu hukumnya apa? Haram. Rasulullah mengatakan fa innaha yaumu aklin wa syurbin. Waktu untuk makan dan minum, Mbak. Tapi ingat, jangan sampai hari ke-14 KRSUD nih. Makan minum kambing 30 tusuk. Udah kadang bener aja tuh. Besoknya teng. Kambing disalahin, ini kambing kagak bener nih kambing. Kata kambing, dosa saya apa Pak? Saya udah berkurban. Bapak yang makan, bapak yang teng-tengan, saya yang disalahin. Kan ini fungsinya nih, supaya kita paham kurban itu memberikan dampak. Makanya kalau kita punya kemampuan setiap tahun, kata para ulama, boleh. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah muakkadah. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau kita nggak punya halangan, hutang gak ada, hidup enak, tanah lebar, bisa kurban, wajib kalau Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, kemampuan. Tahun ini atas nama kita, tahun depan istri kita, tahun depan lagi anak kita yang pertama, boleh, silahkan. Saya kemarin pas lagi survei ke kandang kambing nih Pak, ini supaya syiar ini jangan menjadi suatu hal yang biasa Pak. Kemarin ada anak beli kambing Pak, anak perempuan, berbarengan sama kami ketika kami di kandang di daerah Bakulus, Jalan Haji Baun. Ketika lagi survei kambing, sepakat nih deal, ada kambing warna putih, kambing Jawa tuh, warna putih. Kata yang jual, ini kurban buat siapa Bu? Atas nama ibu saya. Ayo udah. Nama siapa ibunya? Namanya Suparti. Akhirnya nih anak perempuan ini, dia video call sama emaknya. Mak, ini mak, kambing buat emak kurban tahun ini. Rupanya tuh kambing niat hadiah, anaknya yang beliin kambing 4 juta buat emaknya. Itu video call, saya sayup-sayup denger di telinga saya, emaknya nangis. Ya Allah, beneran lu beliin gua tuh kambing? Iya. Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya. Ya, emak nangis kata anak itu, saking girangnya. Syiarnya Pak. Dan ini sesuai dengan hati nurani kita. Siapapun yang berkurban pasti harusnya makin girang. Kalau punya kurban jangan dimakan sendirian, bagiin. Ustaz, saya mah udah sering Ustaz ya, makan kambing mah, makan daging tiap hari. Ya kan, rendang, sate, sop iga tiap hari. Tapi ada umat Muhammad SAW yang makan daging itu kudu nunggu lebaran doang Pak. Kita jadi DKM jangan sok paling ngerti, paling bakhil, sok yang paling punya hewan kurban. Anterin ke rumah orang, jangan tuh, jangan dianterin. Dia udah dapat dari musola, kita nggak usah bagi. Dia dapat 10 kilo, 50 kilo juga nggak apa-apa. Dia simpen tuh, biar umat Muhammad SAW merasakan nikmatnya hidup, punya saudara umat Islam. Ini kadang zakat fitrah aja Pak, satu orang cuma segitu dong, satu keluarga tuh, cuma 3,5 liter tuh. Ya buat ketupat juga udah habis besok. Hari kedua lebaran udah pusing lagi kepalanya. Dan ini persoalan tauzi al-adhahi wa zakawat, pembagian zakat dan kurban ini sering ada problemnya juga. Karena tujuan dari kurban itu ada tadi Pak, kita yang memiliki harta itu makin diberikan
qurbah, kedekatan oleh Allah, yang mendapatkan manfaat juga sama, memanfaatkan dari ibadah-ibadah kita. Karena kita pada hakikatnya sebagai umat ini tidak diciptakan untuk menjadi hamba yang soleh secara pribadi, tapi kita diminta menjadi orang yang soleh secara sosial. Kalau kita cuma pengen soleh pribadi, wah tahajud aja udah setiap malam, tahajud, sholat yang bener, tetangga mati juga masa bodoh, tetangga nyungsep ke strum listrik masa bodoh. Saya lagi nanya hidup lurus aja. Entah kalau dimati suruh jalanin diri, meninggal nih pakai itu keranda listrik, masukin diri, nguburin sendiri, kagak ada. Kenapa? Karena kita diminta untuk menjadi hamba yang soleh. Wallahu alam bisawab. Ada lagi Pak? Sebenarnya udah habis nih waktunya nih Pak. Saya takut disemprit aja nih. Ada? Nah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan tentunya kelebihan semua datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat من الفتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi